mungkin 20% lebih dari total dunia. Nah, itu dia sudah menghentikan. Jadi sudah tidak ada. Nah, ini yang sebetulnya yang lebih berbahaya lagi. Jadi disrupsi supply bahan baku. Nah, ini yang akan mempengaruhi harga bahan baku naik, bukannya hanya karena. Kalau kita bicara nih, kita akan lanjut. Saya langsung minta komentar dari Prof. Antoni dulu. Anda bilang pemborosan, kan kalau bayangan saya ini positif. Ada WFH satu hari, satu dari sisi sisi penghematan BBM, ya. Yang kedua, kalaupun ada sebagian yang keluar kota kan bagus, ekonomi mutar, pariwisata mutar dan seterusnya. Silakan. Ya, sebetulnya yang saya katakan itu hanya sebagai guyonan saja. Jadi bahwa ya tadi bicara sama Pak Said Didu yang mengatakan wah ini pada banyak yang keluar kota nih long weekend gitu. Ini akan terjadi itu, menyampaikan hal itu saja gitu. Tapi saya boleh komentar soal ini, silakan, Prof. Ya, ya tentu saja bahwa kita berharap bahwa attitude dari semua orang ini akan mengikuti apa direction dari pemerintah. Maksudnya sense of crisis ada. Sense of crisis. Jadi warga ini harus merasakan bahwa kita ini dalam krisis. Emang kita dalam krisis sekarang? Iya. Kalau nggak akan krisis kan nggak mungkin ada WFH. Jadi tapi harga BBM nggak naik nih, bahkan bukan hanya yang subsidi, yang non subsidi pun tadi saya kemana-mana tuh keliling udah antri kemana-mana, ternyata nggak jadi kena prank karena nggak jadi naik. Bagus, apresiasi untuk pemerintah tentu. Jadi di sini krisis sih belum, tetapi ini kan mitigasi. Jadi kalau kita lihat yang di luar negeri semuanya apakah mereka sudah krisis? Mereka belum krisis. Tetapi pertanyaannya mereka akan bertahan sampai berapa lama? Dan ini yang kita harus irit-irit pemakaiannya. Karena ada disrupsi dari supply, ya. Kalau kita tidak dapat supply bagaimana? Jadi kan kita dari 20 hari, mungkin ada tambahan-tambahan supply yang bisa 30 hari, mungkin ada pengiritan, mungkin bisa 40 hari cadangan kita untuk konsumsi. Nah, itu yang diharapkan gitu. Jadi apapun, pengiritan apapun saat ini adalah sangat membantu untuk mitigasi risiko ke depannya. Tapi dengan tidak naik BBM subsidi, tidak naik BBM non subsidi, lalu kemudian ada WFH, ini kan dua hal yang sesungguhnya bertolak belakang, betul ya? Ya, ini mengenai policy choice. Ya. Jadi kita mau menaikkan harga atau kita mau menahan harga dengan risiko bahwa subsidi ini akan membengkak gitu. Nah, jadi pemerintah memilih bahwa ini tidak membebani masyarakat. Ya, jadi subsidi dengan risiko subsidi membesar. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan subsidi membesar ini sudah ada mitigasi risiko? Nah, yang tadi dikatakan 8 poin itu adalah salah satu mitigasi risiko. Bahwa bagaimana mendapatkan kompensasi bahwa subsidi ini bertambah dari refocusing belanja-belanja lainnya. Nah, diharapkan bahwa itu bisa. Tetapi yang perlu dievaluasi juga apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau seandainya ada belanja-belanja yang dikurangin, berarti secara total itu tidak ada penambahan ya belanja dan kita ada kenaikan harga. Nah, di sini yang akan menekan ekonomi. Kalau ada refocusing, maka ada kenaikan harga. Logikanya di mana tuh? Enggak, di sini ada kenaikan harga BBM yang ditahan, ya, sehingga subsidi naik, subsidi naik. Nah, di sini beban subsidi ya. Beban subsidi naik. Nah, kemudian ada belanja-belanja yang dikurangin. Ya, tetapi di tempat lain dengan harga meskipun ini subsidi tidak naik untuk transportasi atau apapun, tetapi kenaikan harga energi ini kan akan terdampak untuk yang industri-industri. Dan yang paling bahaya adalah beberapa industri ini sudah menyatakan force majeure. Karena tidak ada bahan baku. Industri, force majeure, industri udah darurat gitu? Beberapa industri, beberapa perusahaan sudah menyatakan tidak mendapatkan lagi bahan baku. Efek dari perangiran, industri efek apa? Dari perangiran. Misalnya itu dampak dari turunan LNG. Turunan dari LNG ya. Gas alam cair. Nah, di situ di stop, lalu kemudian bahan-bahan baku untuk. Misalnya apa? Bahan baku apa misalnya? Bahan baku untuk itu plastik. Plastik, dan tekstil.
dan nafta dan sebagainya gitu. Turunan dari gas alam. Termasuk juga aluminium ya, termasuk aluminium di Qatar, produsen aluminium yang cukup besar, mungkin 20% lebih dari total dunia. Nah, itu dia sudah menghentikan. Jadi sudah tidak ada. Nah, ini yang sebetulnya yang lebih berbahaya lagi. Jadi disrupsi supply bahan baku. Nah, ini yang akan mempengaruhi harga bahan baku naik, bukannya hanya karena. Kalau kita bicara, nanti saya akan konfirmasi ke Pak Fuad dan juga Bung Alim. Kalau bahan baku naik, apa efeknya? Plastik misalnya, tekstil misalnya, tekstil apa pakaian dan seterusnya. Ya. Kalau plastik misalnya? Ya, bahan makanan, food and beverage industry itu akan naik. Dan naik makanan, aja minuman ya, karena mereka pasti pakai plastik tuh untuk kemasan. Naik aja sebetulnya dalam kondisi sekarang ini tidak begitu menjadi masalah. Yang masalah adalah kalau tidak ada bahan bakunya gitu, itu yang lebih bahaya lagi. Naik aja nggak jadi masalah. Naik aja sebetulnya masih oke ya, semuanya pun karena naiknya akan terlalu jauh misalnya atau gimana? Begini, kalau seandainya itu naik saja, dia mungkin naiknya 10%, 20%, whatever. Mie instan misalnya kita bilang itu kan pakai plastik. Plastiknya. Ada kemungkinan naik. Iya. Tapi nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Bukan, masih bisa dalam toleransi karena semuanya juga akan naik, semuanya tidak bisa dihindari gitu. Tapi permasalahannya kalau barangnya tidak ada gitu. Nah, kalau barang tidak ada, jangan sampai di sini terjadi disrupsi juga untuk sektor-sektor manufaktur ya, di mana mereka tidak bisa produksi dan kemudian mereka harus mengurangi tenaga kerja. PHK. Nah, ini yang lebih mengerikan gitu. Dan saya melihat bahwa kemungkinan itu di beberapa sektor industri itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Misalnya iya, beberapa industri yang tadi menggunakan bahan baku itu, plastik, bahan baku semuanya bisa terjadi. Itu bisa sudah sebegitu parahnya plastik susah? Oh ya, sudah ada beberapa mungkin saya nggak tahu Pak Fuad Bawasir tahu apa enggak, yang dapat informasi atau mau membuka juga apa tidak di sini ada beberapa sektor industri itu sudah mengatakan saya tidak bisa memberikan komitmen lagi kepada klien saya. Nah, ini yang berarti yang dikatakan sebenarnya force major gitu. Dia tidak bisa lagi memberikan komitmen untuk supply barang karena bahan bakunya tidak ada gitu. Pak Fuad, Anda sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Antoni Budiawan? Ya, ada sepakatnya, ada tidaknya juga. Begini, memang sekarang ini alhamdulillah harga tidak naik ya. Dan sebetulnya nggak perlu antri-antri juga kalau sekarang itu. Supply-nya masih oke, harganya tidak Supply naik. masih oke. Masih BBM oke. Sekarang aman, supply-nya, pasokannya aman. Pasokannya harga sekarang nggak naik, ini luar biasa. kan antri ini kan karena orang semuanya mau ngejar naik daripada beli gitu. Dipikir 1 April naik gitu. Iya, padahal kan tidak kan. Jadi sebetulnya masih. Tapi saya mau tanya dulu. Jadi pasokan BBM kan kalau Pak Fuad nih ya ordal lah, orang dalam gitu. Pasokan aman. Sekarang ini masih aman karena ada 2 kapal yang ditahan, tapi kan sudah dibicarakan sama Kemlu sama KBRI segala macam, udah lampu hijau udah jalan lah ya. Nah, jadi itu mungkin tidak sampai kehabisan, kita udah jalan lagi. Berapa hari ke depan kalau saya tanya misalnya, kalau seandainya kapalnya udah lewat, udah bisa masuk nanti dikirim ke Indonesia, cadangan BBM kita berapa hari ke depan? Saya tidak tahu persisnya, tapi masih dalam kerangka aman sebelum sampai terjadi krisis itu sudah datang. Artinya beberapa puluh hari ke depan masih aman gitu ya. Apalagi nanti dimasukkan kapal tanker yang baru. Ya. Dan memang dalam hal krisis begini ada ya selalu ya namanya ekonomi itu, dan dalam ekonomi itu ada untung ada ruginya juga. Misalnya kalau krisis ya dari hasil tambang kemungkinan besar itu akan naik harganya. Hasil tambang? Iya, artinya tambang-tambang itu kemungkinan akan naik kayak batu bara. Karena pengganti dari BBM. Iya, akan naik juga. Kita kan juga eksportir batu bara, misalnya gitu kan. Jadi banyak lah nanti yang akan di nikel segala macam itu akan diuntungin juga kita gitu. Oh, karena Indonesia produsen dari tambang-tambang tadi. Tembaga segala macam itu kan kemungkinan juga terkompensasi gitu loh. Ya memang jadi kita ini supaya yang lain paham. Terkompensasi maksudnya oke, BBM naik, tapi tambang kita, hasil dalam negeri kita juga naik kok. Jadi ya udah samalah impas. Ya secara ekonomi ya, bukan kepada orang perorangan gitu ya. Secara ekonomi itu masih oke sebetulnya. Sampai sekarang ya, situasinya oke. Dan kenapa harga juga bisa bertahan sekarang ini?
Karena bukan karena faktor, ya kita tahu ya kalau soal tarif impor Amerika itu udah lewat, udah dikubur itu ya kan, udah nggak penting lagi itu. Tapi soal harga kalau belum brandnya itu kan masih sekitar 100 berapa sekarang gitu. Pokoknya kalau belum menyentuh sampai. Kita berikan maaf untuk Bung Boni. Terima kasih Bung Boni. Silakan. Ya silakan Bung Boni. Silakan. Itu masih ada penyangganya lah dari APBN itu kan biasanya. Oke, minyak nggak masalah. Masih minyak sampai sekarang masih belum masalah. Pertanyaannya tadi industri turunan dari hidrokarbon tadi, minyak, misalnya plastik dan seterusnya. Nah, packaging, kemasan dan seterusnya, makanan, minuman. Ya, kita belum tahu. Teorinya betul yang dibilang Pak ini, tapi jangan lupa perusahaan itu memikirkan kelangsungan hidupnya kan. Ya. Nah, banyak perusahaan yang berpikir untuk jangka pendek saya nggak akan mau naikin dulu karena daya beli masyarakat, sehingga saya lebih suka melakukan berbagai macam penghematan supaya harganya tetap. Misalnya ya lebih bagus ngambilkan dari keuangan internal, profit internalnya. Kurangin keuntungan. Kurangi, bahkan kalau perlu profit yang sudah ada itu ikut disumbangkan di dalam perusahaannya sendiri, disubsidi untuk mempertahankan harga. Emang politik dagangan macam ada yang nggak naikin harga tapi porsinya dikecilin misalnya kalau restoran gitu ya. Dikecilin tapi harganya masih tetap. Tapi masalahnya bukan soal harganya, tapi harga sih mungkin naik nggak ada masalah karena nggak terlalu jauh dan masih dalam toleransi tadi. Kalaupun harus naik, tapi masalahnya pasokan, supply-nya nggak ada karena tadi di Qatar menghentikan produksi plastik dan seterusnya. Ya kalau memang supply-nya nggak ada itu sih sudah sesuatu yang given, tapi belum tentu kenaikan. Kalau supply nggak ada mungkin nggak ada barangnya sudah nggak dinaikin, bisa nggak diproduksi. PHK karena harus menghentikan mesin produksi. Iya itu betul, itu akan terjadi. Tapi itu kan kalau memang sudah terjadi seperti itu tuh belum, sekarang kan belum kejadian, itu kan masih hipotesa. Kalau nanti sampai gitu kemungkinannya bisa begitu ya kan. Tapi kan belum kejadian sampai sekarang ini belum kejadian. Dan Pak Fuad nggak melihat itu akan terjadi? Saya belum begitu khawatir karena ini asumsinya adalah bahwa perang juga akan berakhir. Asumsinya ya. Kalau perang berakhir mungkin sebelum itu semuanya terjadi bisa diatasi. Ya kalau perangnya terus berlanjutan ya memang akan menjadi problem internasional. Sudah jadi problem internasional semuanya akan terkena ya. Kalau perangnya berkepanjangan. Tapi kalau gejala-gejalanya ya sudah mulai pada kehabisan napas juga kan. Ya sudah, kita nggak mau bicarakan politik internasional mungkin Ibu Susi nanti ya. Tapi intinya belum sampai ke sana sebetulnya bagi kita. Belum sampai ke sana. Masih jauh lah gitu. Ya masih moderate, artinya kita masih oke sekarang ini. Oke, baik. Jadi kalau dikatakan sekarang ini krisis ya mungkin ada potensinya, tapi untuk Indonesia berdampak masih jauh. Masih jauh.